Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah bahwa disangka saya itu apa itu yang namanya binatangnya sekolah lansia. Sebetulnya keren kan? Memang sepertinya kita akan bersemester-semester gitu ya, belajar sebagai lansia atau pelajaran-pelajaran yang baru yang harus dicerna, yang harus ada ujian. Oh tidak. Ternyata sekolah lansia itu intinya adalah pembinaan sepanjang hayat dari keluarga kepada lansia. Begitu. Supaya lansia itu dua manfaatnya. Satu, sehat, bugar, dan dinikmati kebahagiaan untuk diri sendiri. Yang kedua, tugas kita sebagai manusia yang inti, yaitu supaya khairunas anfa'uhum linas, manfaat kepada orang lain. Itu kan yang penting di situ. Nah, untuk menjaga kebugaran ini maka dinamakanlah sekolah lansia. Ada kurikulumnya sampai sedetil mungkin. Apa yang diajarkan? Ya tetap intinya adalah lansia tangguh dengan 7 dimensi. Terutama di dimensi profesional vokasional. Aki sering nyebut itu ya. Bahwa kalau lagi muda dia itu adalah tukang lotek, maka dia sudah tuanya harus menjadi guru pembuat lotek. Gitu ya. Kalau mudanya dia itu tukang kayu, maka tuanya dia ingin menjadi gurunya tukang kayu dan bermanfaat bagi orang lain. Itu sebetulnya. Kenapa begitu? Karena ada gelar-gelar baru buat lansia. Gelar dari Allah yang tidak usah sekolah. Tapi gelar ini gelar negatif. Aki kan nyusun dulu. Jadi katanya bahwa yang namanya lansia itu akan ditambah. Walaupun sedang mudanya tidak jadi sarjana, tidak jadi doktorandes, maka dia nanti akan mendapat 5 gelar DRS. 5 gelar DRS. DRS yang pertama, D-nya itu adalah dedelean. R-nya rada. S-nya surem. Jadi dedelean rada surem. DRS itu. 60 ke atas tuh begitu. Dedelean rada surem itu dalam bahasa Indonesia adalah penglihatan semakin lamur, semakin suram. Tidak normal lagi. Aki juga kan sudah dioperasi nih. Katarak bagian sebelah kanan. Sekarang ya kelihatan lagi lah. Terutama yang cantik dan duit ya. Itu yang pertama, DRS-nya. Dedelean rada surem. DRS yang kedua adalah dedengean rada saliwang. D-nya dedengean, R-nya rada, S-nya saliwang. Yaitu pendengaran. Jadi tidak jelas ya. Kadang sampai ada yang mudeng. Kan sekarang itu kadang-kadang salah. Kata istrinya ya yang sudah 70 ke atas. Pak, pareman kompor gitu kan. Suruhnya adalah memadamkan kompor. Kalau belum habis masak belum dipadamkan. Terdengarnya itu bukan mareman kompor tapi buka kolor. Itu yang seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah dedengean rada saliwang. Yang ketiga apa?
Yang ketiga, kita itu adalah duit rada seret. Kalau sama sekali tidak ada mah ada ya. Rada itu ya sedikit kurang. Kurangnya mungkin banyak. Begitu. Jadi duit rada seret. Usaha-usaha kita sudah tidak cenghar lagi. Kadaki yang 75-80 semakin jadi manajer dan lain sebagainya. Itu kan 1-2. Kalau kita kan akan berbicara di mana? Kita akan berbicara di kampung. Kita akan berbicara di bina keluarga balita. Dari mungkin di Jakarta 75 itu usahanya semakin badak. Tapi di Sukabumi Selatan, di Pamengpeuk, itu pada umumnya semakin tua itu akan semakin tidak ada yang pakai lagi. Kalau dulu itu nyangkul sampai tiap hari buburuh nyangkul. Ya, bekerja di sawah itu yang dibayar sama orang lain. Sekarang siapa? Kalau sudah 70 ke atas nggak ada lagi ya yang ngajak untuk nyangkul di sawah. Jadi duit rada seret. Yang keempat ada apa? Yang keempat itu adalah dadaharan rada sudah. Dadaharan rada sudah itu makannya tidak rampus, tidak seperti lagi muda. Kalau dulu itu 3 sendok temok nasinya, sekarang 1 sendok sudah merasa cukup. Itu dadaharan rada sudah. Dan yang terakhir dada pangan rada sering. Dada pangan itu apa Ki? Itu istilah Ki saja. Itu adalah maksudnya hubungan suami istri ya. Dada pangan itu istrinya kan di bawah ngadapa nangkara sarogena ngadapa. Rada sering, kalau rada sering itu jarang, sudah jarang. Jadi ada 5 ya. Ya kalaupun kata Aki kan suka bercanda. Kalaupun kita melaksanakan sudah 70 tahun ke atas ini, rasanya konsep kita dengan istri itu adalah 2, 3, 4. Apa Ki itu 2, 3, 4? 2 adalah 2 jam pemanasan, 3 adalah 3 menit main, dan 4 adalah 4 hari sakit pinggang. Itulah makanya supaya itu tidak lepas, kita bimbing terus, kita bina terus. Jadi jangan sampai bahwa semakin tua semakin tidak berguna. Itu jadi bukan ada pelajaran baru yang begitu hebat. Oh sekarang ini akan belajar tentang motret, tidak. Tapi manfaatkan potensi dirinya, itu kita bimbing. Karena sudah banyak lupa. Yang tadi itu, yang 5 doktorandes itu ya, 5 DRS. Itu adalah salah satu dari kepenurunan fisik, daya ingat. Aki juga suka kadang-kadang bertanya, di mana ya tadi nyimpen kopiah? Ditanyakan ke sini nih, Nek, di mana kopiah Aki tadi? Jawabnya teh, atuh udah nyimpen di mana wae tuh, kan begitu. Soal-soal kecil begitu. Itulah keharmonisan. Banyak nanti kita bicara di 7 dimensi. Karena 7 dimensi ini maknanya dalam. Hanya saja kita itu kan membuat dimensi itu tidak merebut kerjaan orang, ya, tidak merebut kerjaan orang. Di situ tidak ada dimensi kesehatan, tidak ada. Tidak ada dimensi sosial, tidak ada. Karena itu untuk orang sosial, karena itu semua orang mengurus tentang lansia ini. Begitu. Nah, kita apanya? Kita adalah menetapkan 7 dimensi. Dimensi spiritual itu pun harus kerjasama dengan orang lain. Hanya maksud spiritual di situ tentu saja nanti akan bicarakan bukan hanya agama saja, tapi kepercayaan, keilmuan dalam, ilmu dalam, batin dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan spiritual. Dan seterusnya. Kira-kira kita harus bimbing mereka. Kita harus luruskan yang 7 ini. Baik itu spiritual, baik itu intelektual, Aki sering nyebutnya. Yang ketiganya adalah fisik, yang keempat emosi, yang kelima profesional, vokasional, yang keenam dimensi kemasyarakatan, yang ketujuh dimensi lingkungan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.